Assalamualaikum, saudaraku, teman-teman pemirsa channel Makalan Sukun rahimakumullah. Pada edisi ke-21A ini sebenarnya menyampaikan materi khutbah, tapi karena dirasa materi itu khutbah itu terlalu panjang, kita potong sebagian, dan pada edisi 21A ini kita sampaikan sebagian dari materi khutbah itu, dan insya Allah materi khutbah itu nanti kita unggah pada edisi ke-21B. Edisi ini ke-21A dan B ini menyampaikan surat Yasin ayat 23 yang menginformasikan Pak tukang kaya itu menyampaikan, mengapa aku mengambil ilah selain Allah? A'attakhidhu min dunihi alihah, dan seterusnya. Silakan di-share dan subscribe ya. Selamat menikmati. Surat Yasin ayat 22, 23 dan 24. Disampaikan Pak tukang kayu itu yang datang tergopoh-gopoh dari pinggiran kota menuju pusat kota untuk mengingatkan kaum atau bangsa Al-Baqiyah yang diberi peringatan oleh 3 orang rasul yang ternyata bangsa Al-Baqiyah menolak mereka. Menolak 3 utusan yang diutus itu, rajanya juga menolak. Disampaikan oleh Habib An-Najjar itu, Pak tukang kaya itu, ikutilah Rasul itu yang tidak minta upah kepadamu dan yang mendapatkan petunjuk yang benar dan ikhlas. Nggak layak bagiku kalau tidak beribadah kepada Allah, padahal Allah itu yang menciptakanku dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Dilanjutkan di surat Yasin ayat 23. A'attakhidhu, apakah aku menjadikan min dunihi selain Allah, alihatan, ilah-ilah. Bentuk jamak dari ilah itu alihat. Nggak patut, nggak ada yang membuat aku layak untuk mengambil selain Allah sebagai ilah-ilah, sebagai yang diibadahi. Ilah itu yang diibadahi. Andai yang maha rahman, yang maha pengasih, yaitu Allah, menghendaki kecelakaan, kesengsaraan, kemudaratan bagiku, syafaat ilah-ilah itu tadi yang diibadahi selain Allah itu tadi nggak berguna bagiku, nggak bisa menolak bencana yang menimpaku dari Allah, syai'an sedikit pun, dan tidak ada yang dapat menyelamatkanku kalau aku ditimpa kemudaratan dari Allah. Ilah-ilah itu yang diibadahi selain Allah itu nggak akan bisa menolak bahaya dari Allah itu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita dapati betapa banyak manusia yang mengibadahi selain Allah dengan alasan apa, dengan alasan ini, dengan alasan itu. Ada yang dipaksa, ada yang terpaksa, ada yang tergiur uang. Kenapa begitu? Banyak penyebabnya. Di antaranya karena memperturutkan hawa nafsu. Enak, senang, banyak temannya. Salah 3 alasannya itu senang, enak, banyak temannya. Sehingga menjadikan selain Allah sebagai ilah-ilah. Nggak layak kalau kita sering yasinan ya. Yang kita sering ucapkan itu adalah ikrar kita. Kita mengatakan nggak layak, nggak pantas, nggak ada yang bisa menjadikanku normal, wajar kalau aku menjadikan selain Allah itu ilah.
sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah. Kan kita sudah membuktikan hati kita, pikiran kita, meripat kita, penglihatan kita, pendengaran kita membuktikan akan bahwa di alam ini ada pencipta, dan pencipta itu tunggal. Wahyu menginformasikan bahwa pencipta yang tunggal itu namanya Allah. Hati, pikiran, otak, penglihatan, pendengaran semuanya membuktikan. Kok masih mengambil selain Allah sebagai sesembahan yang diibadahi? Dilanjutkan oleh Pak tukang kayu itu, inni idzal lafi dhalalin mubin. Kalau masih saja aku menjadikan selain Allah sebagai sesembahan yang diibadahi selain Allah, berarti saat itu juga aku sebagai orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Sudah mengubah fitrah, sudah keluar dari fitrahnya, watak dasarnya sebagai manusia, yang mana watak dasarnya manusia itu seluruhnya adalah bertauhid. Di alam rahim saja sudah berikrar, bala syahidina, aku kita diberitahu oleh Allah, dikatakan kepada kita di alam rahim, bukankah aku itu Rabbmu? Kita sudah berikrar, bala syahidina, benar ya Allah, aku. Tapi di alam rahim, di alam nyata itu sudah kita itu, fitrah kita, watak dasar kita itu mentauhidkan Allah. Kok di tengah perjalanan sebelum meninggal kok dikotori dengan menjadikan selain Allah tandingan yang diibadahi? Ibadah itu apa? Dipatuhi, diikuti, ditunduki, dinomor satukan, diutamakan, digantungi, bergantung keselamatan kita, keselamatan mereka digantungkan kepada selain Allah. Padahal kita kan qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah lah tempat bergantung. Tetapi kalau ada bencana, mintanya ke Nyi Roro Kidul, ke Punden, kemana, begitu. Menyembelih sesembelihan sebagai sesaji. Nah, begitu itu karena mengubah fitrahnya yang awal, yang asli, yaitu mentauhidkan Allah, bergantung hanya kepada Allah, ikut hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 165 disampaikan, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan andada. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kalau cinta kepada Allah itu sebesar cinta kepada selain Allah, itu sudah disebut syirik.